Selamat malam Ibu, saya di sini akan membawakan materi tentang total loss of loss. Lama dirawat. Lama dirawat adalah jumlah dari kalender di mana pasien mendapatkan perawatan rawat inap dengan rumus tanggal keluar kurang tanggal masuk. Lalu ada jumlah lama dirawat. Jumlah lama dirawat merupakan total LD dari setiap pasien dalam kelompok yang dihitung dalam periode waktu tertentu. Maka untuk menghitung total loss sama dengan sigma tanggal keluar dikurang tanggal masuk. Rata LD. Rata LD merupakan rata LD dari sekelompok pasien dalam periode tertentu dengan rumus total lama rawat dikurang total pasien keluar hidup tambah mati. LD panjang. Ada pasien dengan lama rawat yang jauh lebih lama dibanding pasien lain di unit yang sama. Hal ini disebabkan karena kondisi penyakit berat, koma, atau banyak komplikasi. Contoh, LD pasien A sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan 4, D sama dengan 3, E sama dengan 6. Lalu rata-ratanya adalah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 6 dibagi 4, maka dapat hasil 4,2 hari. Namun jika pasien B dirawat 35 hari, maka ratanya sama dengan 10,2 hari. Rata lama rawat BBL. Rumusnya A+ bayi baru lahir sama dengan total lama rawat dikali total loss bayi baru lahir per total bayi keluar hidup tambah mati. Nilai ideal LD. Dari aspek medis, semakin panjang LD, demikian juga dengan A+, maka bisa menunjukkan kinerja kualitas medis yang kurang baik karena pasien harus dirawat lebih lama. Lalu dari aspek ekonomis, semakin panjang LD, maka semakin tinggi biaya yang nantinya harus dibayar oleh pasien. Standar keseimbangan atau standar efisiensi nilai loss yang ideal adalah 3-12 hari. Soal, Rumah Sakit Sejahtera melakukan evaluasi semester dan melaporkan total loss gabungan semua unit selama 6 bulan sama dengan 2.540 hari. Keluar hidup 390 pasien, keluar meninggal 10 pasien. Jumlah pasien keluar total merupakan dasar penilaian A+. Direksi menargetkan A+ lebih kecil dari 6 hari. Pertanyaannya, hitung A+ semester rumah sakit. Lalu yang B, apakah target tercapai? Lalu yang C, jika belum tercapai, berapa pengurangan total loss yang diperlukan untuk mencapai persis A+? Untuk jawaban yang A, maka 390 tambah 10 sama dengan 400 pasien. A+-nya 2.540 dibagi 400 sama dengan 6,35 hari. Lalu yang B, target lebih kecil dari 6 hari, belum tercapai. 6,35 lebih besar dari 6. C, A+ sama dengan 6 pada hari, 6 hari pada 400 pasien. Loss maksimum 6 kali 4 sama dengan 2.400 hari. Lalu di sini saya akan membahas tentang membuat grafik Barber-Johnson, perhitungan grafik Barber-Johnson, grafik 1 dan grafik 2. Teori grafik Barber-Johnson. Grafik Barber-Johnson adalah grafik yang menyajikan efisiensi pengelolaan rumah sakit dengan mendayagunakan statistik rumah sakit dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen akan indikator efisiensi pengelolaan rumah sakit. Dalam satu grafik meliputi rata-rata lama rawat, rata-rata waktu luang tempat tidur yang terisi, persentase tempat tidur yang terisi, produktivitas tempat tidur atau bed turnover rate. Dalam perhitungan GBJ,
Maka data statistik yang diperlukan adalah sebagai berikut. Jumlah tempat tidur tersedia sama dengan A. Rata-rata jumlah tempat tidur terisi sama dengan O. O. Jumlah pasien keluar hidup dan mati sama dengan D. Ketiga angka di atas harus diasumsikan terlebih dahulu menjadi angka dalam 1 tahun atau angka rata-rata dalam setahun. Maka turunan dari 4 parameter tersebut adalah bor disingkat P sama dengan O per A kali 100%. A plus disingkat L, O kali 365 per D. TOI disingkat T, A kurang O kali 365 per D. BTO disingkat B sama dengan D per A. Komponen utama yang membentuk GBJ: 1. Jumlah hari perawatan, 2. Jumlah tempat tidur tersedia, 3. Bed occupancy rate. Intervensi grafik Barber-Johnson. 1. Semakin dekat titik atau garis persentase bed occupancy dengan sumbu Y, maka persentase bor semakin tinggi. Semakin dekat garis Topwood dengan perpotongan sumbu X dan Y, maka menunjukkan bahwa discharge atau deaths per available bed atau BTO semakin tinggi jumlahnya. Jika rata-rata TOI tetap tetapi loss berkurang, maka persentase bornya akan menurun. Apabila TOI tinggi, kemungkinan disebabkan karena organisasi yang kurang baik, kurang permintaan akan tempat tidur atau kebutuhan tempat tidur darurat. TOI yang lebih tinggi dapat diturunkan dengan mengadakan perbaikan organisasi tanpa mempengaruhi loss. Bertambahnya loss disebabkan karena kelambanan administrasi di rumah sakit, kurang baiknya perencanaan dalam memberikan pelayanan kepada pasien, atau kebijakan di bidang medis. Sekian presentasi dari 2 materi saya ucapkan terima kasih.